Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana kalau baca Quran itu terbata-bata. Banyak yang nanya dan merisaukan ini. Dalam dalil dijelaskan al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang terbata-bata baca Al-Qur'an wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Nah, jadi orang yang terbata-bata baca Al-Qur'an itu tidak jadi masalah. Yang penting dia mau baca sambil belajar. Kalau teman-teman baca Quran pakai Quran Latin, coba baca Arabnya dulu. Kalau terkendala, baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Dengan kita berusaha membaca Al-Quran dan kemudian menyeimbangkan dengan Latin kalau terkendala, dilakukan berulang-ulang, insya Allah bacaan Al-Quran kita membaik kok. Tetap semangat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau baca Quran, usahakan jangan dalam hati, dilafazkan minimal dengan suara yang keluar tapi walaupun tidak nyaring seperti aku bicara ini. Kenapa? Karena kalau baca Quran dalam hati nanti kita nggak jelas makharijul hurufnya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana dha, yang mana da, yang mana tha, yang mana sya. Karena ketika kita melafazkan huruf Al-Quran itu membenarkan bacaan kita sekaligus. Zikir dalam hati nggak apa-apa, doa dalam hati nggak apa-apa, tapi kalau baca Quran usahakan bersuara sedikit, kecuali bagi orang-orang yang sudah benar-benar pandai baca Quran. Bagi kita yang masih belum terlalu pandai, boleh disuarakan supaya lidah bacaan kita mengontrol kebenaran bacaan dan makharijul huruf serta tajwid daripada ucapan kita. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat itu buka mata, buka bibir ya. Dalam fikih sunnah Said Sabiq, menutup mata dan menutup bibir dalam sholat adalah makruh. Suatu ketika Rasulullah bilang kepada sahabat, "Ya fulan, engkau ulang sholatmu." "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena jenggotmu nggak bergoyang." Artinya ketika sholat dia selalu menutup mata dan menutup bibirnya. Jadi usahakan kalau sholat itu buka mata, buka bibirnya ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih bacaan kita, mengontrol mulut kita, mengontrol bacaan kita. Kalau kita cuma tutup bibir, maka Al-Fatihahnya pasti cepat karena di pikiran. Tapi kalau kita keluarkan dalam bentuk kalimat yang sampai telinga kita mendengarkan, maka kita bacaannya agak lebih pelan. Ya, agak lebih pelan karena lidah kita, bacaan kita mengontrol bacaan kita ya. Nah, semoga bermanfaat. Lain kali sholat buka mata, buka bibir ya, sehingga sholat kita jauh lebih khusyuk dan bermakna. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Selesai sholat, dengar azan lagi di tempat lain. Karena di tempat saya itu musolanya banyak banget, jadi azannya bertautan. Itu gimana? Oke. Teman-teman, yang penting udah dengar azan dan jawab azan yang pertama. Ketika teman-teman udah jawab azan yang pertama, teman-teman udah boleh sholat. Setelah sholat lalu kedengeran suara azan di tempat lain, boleh dijawab. Ya, tapi kalau dalam sholat, fokus aja sholatnya. Yang penting udah dipastikan masuk waktu sholat. Karena kalau kita sholat sebelum azan, sholat kita nggak sah. Misalnya kita ketiduran nih jam 10-an. Terus kita bangun kaget kita sholat zuhur. Padahal masih jam 11. Terus waktu azan zuhur kita tadi aku udah sholat zuhur. Ternyata baru azan karena linglung. Maka itu harus diulang sholatnya. Jadi kalau yang penting udah azan boleh sholat. Tapi kalau belum azan sholatnya masih diulang. Oke, semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Selesai saya sholat, saya udah dengar azan.